Beliau menyatakan ciri perempuan yang baik, ciri perempuan yang salihah. Apa kata Nabi? Khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya istri, imra'atun adalah istri idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat dia, hatimu bahagia. Kalau kita ngelihat bini kita, hati kita tenang, hati kita girang, hati kita damai, itu bini kita insya Allah solehah. Tapi sebaliknya, kalau ngelihat bini kita empet, kesel, marah aja bawaannya, emosi aja, itu bisa jadi perempuan itu tidak solehah. Tapi solehah enggaknya tergantung bagaimana didikan suami. Itu. Wa in amartaha, kalau itu perempuan diperintahkan oleh suaminya atau atkah, dia taat kepadamu. Disuruh ini, disuruh itu, taat. Makanya bersyukur kalau kita punya anak perempuan kita taat sama suami. Itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Gara-gara itu tuh anak perempuan bisa membawa orang tuanya masuk surga. Ini kan kadang-kadang ada ya, maaf beribu maaf, ada orang tua ketika anak perempuannya taat sama suami malah disalahin. Oh, dia mah sekarang taatnya sama suaminya doang, lebih nurut sama suami ketimbang orang tuanya, padahal orang tuanya yang melahirkan. Nggak baik ngomong begitu. Mestinya kita bersyukur kalau kita punya anak perempuan dia taat sama laki. Karena di zaman Nabi begini Pak ceritanya. Di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan, dalam kitab Ihya bahkan diceritakan, kharaja rajulun fi safari wa ahida ila imraatihi an la tanzila minal ulwi ila sufli. Ada seorang sahabat ketika beliau ingin melakukan perjalanan jauh, dia pesan sama istrinya. Kata suaminya begini, "Hei istriku, aku ingin pergi jauh, selama aku tidak ada, jangan engkau turun dari atas ke bawah." Jadi rumah dia di atas, rumah orang tuanya di bawah. Tinggal turun tangga doang. Jadi nggak perlu keluar pintu, nggak perlu dia keluar rumah, enggak. Cuman turun. Artinya rumah dia di atas, rumah orang tuanya di bawah. Tapi suaminya pesan begitu, "Auso rajulun fis safari ilam ro'atihi." Ada seorang suami di zaman Nabi ya, bukan di zaman kita, bukan. Di zaman Rasulullah. Ini sahabat pesan kepada istrinya, "Anla tanzila," jangan turun dari atas ke bawah selama saya pergi, kata suaminya. Wa kana abuha fil asfal, dan bapaknya ini perempuan ada di bawah. Mertua si laki, bapak kandung perempuan ada di bawah. Gitu. Famarido, lalu bapaknya sakit. Fa arsalatil mar'atu ila Rasulillah tasta'dzin fin nuzul ila abiha. Maka dia dengar bapaknya sakit, akhirnya dia kirim surat kepada Rasulullah. Minta izin, apakah boleh saya turun ke bawah atau tidak? Karena suami saya pesenin, saya nggak boleh turun kalau saya belum datang. Dikirim surat kepada Nabi Muhammad lewat budaknya. Dijawab sama Nabi, "Tasta'dzin fin nuzul." Ini perempuan minta izin kepada Rasul, minta fatwa, minta nasihat, apakah boleh saya turun dari atas ke bawah untuk ngejenguk bapak saya yang sakit. Kata Nabi apa? "Ati'i zaujaki wala tanzil." Patuhi suamimu dan jangan kau turun. Paham gak kira-kira? Yang nyuruh siapa? Jawab yang kompak. Yang nyuruh siapa? Nah, Nabi. Salah apa benar? Benar. Sekarang malah disalahin yang begitu. Betul gak? Oh, anak durhaka, anak gak tahu diri, lebih nurut sama laki, orang tua lagi sakit bukan datang. Lakinya nggak ngizinin, jangan pergi, udah di sini. Tapi kita sebagai suami toleransi.
Kalau mertua sakit, masa iya kita nggak izinin istri kita jenguk, betul nggak? Izinin. Gampang sekarang, tinggal telepon. Suami ada di pasar, tinggal telepon. Suami ada di kantor, tinggal telepon. Famata, lalu bapaknya mati. Tuh lihat, dari sakit gak dijenguk sampai meninggal. Fasta'danat ay Rasulullah fin nuzuli ajli suhudi janazatihi. Dia kirim surat lagi kepada Nabi, karena saudara-saudaranya banyak yang bilang, kenapa ente tega banget, bapak udah mati ini. Lihat tuh jenazahnya. Tapi si istri nih, saudaranya betul-betul taat sama suami. Dia gak mau turun, karena memang dia belum dapat restu dari suami. Karena zaman dulu gak ada telepon, nggak ada HP, susah. Kalau kirim surat berhari-hari baru datang. Itu minta izin sama Nabi untuk menyaksikan jenazahnya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, ati'i zaujaki, hai perempuan, taatlah engkau kepada suamimu. Ai fi adamin nuzul, jangan turun, di atas saja sudah. Itu paham dah. Ini lihat tuh keadaan yang di akhir hidup. Kayak kalau menurut logika kita kan nggak bagus. Tapi ini ajaran Rasulullah yang dibawa oleh Nabi, yang diturunkan oleh Allah. Kita mau ngelawan sama Nabi Muhammad? Jelas gak kira-kira? Akhirnya fadufina abuha, ayahnya dikuburkan. Fa'arsala Rasulullah ilaiha ayil mar'ata yukhbiruha. Maka Nabi kirim utusan seorang perempuan untuk menemui ini anak perempuan yang taat kepada suaminya. Apa utusan itu menghabarkan dari Nabi? Annallaha qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Nabi kasih tahu, hai fulana, berbahagialah engkau, orang tuamu di alam kuburnya dapat nikmat, dapat anugerah, tidak diazab berkat engkau berbakti kepada suamimu. Nabi yang ngabarin. Ini kisahnya ada di kitab Ukudul Jin, ya. Jadi saya nggak asal bicara, ada dalilnya. Ayo kita sama-sama didik kita punya istri biar jadi istri yang solehah, biar jadi istri yang baik, istri yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Awwalu man yata'allaq yaumal qiyamah ahluh wa auladuh. Orang yang pertama kali menyeret kita, meminta pertanggungjawaban kepada kita selaku laki-laki, yang pertama istri, yang kedua anak. Perintahkan mereka untuk sholat, perintahkan mereka untuk ngerjain yang sunnah, ajarkan mereka sholat duha, ajarkan mereka sholat witir, ajarkan mereka baca Quran. Kasih tahu, ente baca Quran buat ente, bukan buat anak. Ente sholat duha buat ente, bukan buat ane, bukan. Ane suami ente, ente istri ane. Kalau ente sholat duha buat ente. Tapi jangan nuntut anak nanti di hari kiamat. Kalau andai kata Allah nuntut anak akan bilang, ya Rob, aku sudah ajarkan dia di dunia, tapi dia bandel, dia susah digeraknya. Alhamdulillah. Ngerti gak kira-kira? Ayo sama-sama kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih sayang kepada istri. Mari jalin rumah tangga dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.